Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Hendra. Saya Siti Aisyah. Dan saya Sabitri. Saya Elza Febrina Yeni. Saya Eni Pranusa. Kami dari Pokja Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Hibiscus rosa sinensis atau juga disebut sebagai bunga sepatu memiliki asal-usul dari daerah tropis dan subtropis di Asia Timur, khususnya Cina, Taiwan, dan India. Ini adalah tanaman yang umumnya tumbuh di daerah dengan iklim hangat dan lembab. Kembang sepatu ini secara alami tumbuh di hutan-hutan tropis, tepi hutan atau di daerah pinggiran sungai. Tanaman ini menyukai tanah yang subur dan cukup lembab. Mereka dapat ditemukan di ketinggian yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga daerah dengan dataran yang tinggi ataupun sedang. Bunga sepatu ini memiliki netrat dan serbuk sari yang menarik bagi serangga penyerbuk. Serangga-serangga ini mengunjungi bunga untuk mencari makanan, terutama netrat, dan dalam proses mereka membawa serbuk sari dari bunga yang satu ke bunga yang lain, memungkinkan proses penyerbukan terjadi. Daun bunga sepatu ini dapat menjadi sumber makanan bagi berbagai hewan berbihafora seperti kumbang, ulat, atau burung kecil. Hewan-hewan ini dapat memakan daun, bunga, atau bahkan buah yang dihasilkan oleh tanaman bunga sepatu ini. Dengan demikian, interaksi antara bunga sepatu dengan serangga penyerbuk dan hewan lainnya sangatlah penting dalam menjaga keberagaman hayati dan stabilitas ekosistem di tanaman tumbuhan ini. Tanaman ini tidak hanya memberikan makanan dan tempat perlindungan, tetapi juga memfasilitasi penyerbukan dan mendukung kehidupan serangga lainnya dalam proses rantai makanan ekosistem tumbuhan tersebut. Kami akan melakukan proses pengamatan pada bunga sepatu. Untuk penelitian pada bunga sepatu yaitu Carter, ada gunting, dan ada kaca pembesar beserta penggaris. Berikut adalah beberapa karakteristik fisik bunga sepatu. Biasa memiliki bentuk yang lebar dan cembung dengan kelopak bunga yang terbuka dan mencolok. Bunga ini seringkali memiliki tepi yang bergelombang atau berlengkung, memberikan tampilan yang indah dan mengagumkan. Bunga yang saya pegang ini bunganya berwarna merah cerah. Ukuran bunga ini sekitar 11 cm. Kelopak bunga seringkali cukup besar dan menonjol, dengan benang sari yang panjang dan mencuat keluar dari tengah bunga. Benang sari ini biasanya berwarna kuning atau merah, menambah keindahan visual pada bunga. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga ini menggunakan kaca pembesar. Yang pertama, kita gunting dulu bunganya. Ini adalah mahkota bunga. Yang saya buka ini. Mahkota bunga ini juga dikenal sebagai korona. Ini adalah bagian bunga yang biasanya paling mencolok dan terlihat dari luar. Ini terdiri dari beberapa kelopak bunga, biasanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 lapis yang saya pegang ini. Nah, mahkota bunga ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam bunga dan menarik serangga penyerbuk untuk membantu dalam penyerbukan. Dilanjutkan dengan putik. Putik tangkai. Putik ini adalah bagian tengah yang berisi oparium yang akan menjadi buah setelah penyerbukan pembuahan.
Baik, kita akan buka. Butik ini biasanya terdiri dari stigma, ada style, dan ovarium. Stigma adalah permukaan lengket yang menangkap serbuk sari, sedangkan style adalah bagian yang menghubungkan stigma dengan ovarium. Di sini juga ada benang sari, adalah bagian bunga yang menghasilkan serbuk sari yang merupakan bagian reproduksi jantan dari bunga. Benang sari biasanya panjang dan berbentuk seperti tabung. Pada ujungnya terdapat antar atau tempat serbuk sari dihasilkan dan disimpan. Ketika bunga matang, serbuk sari akan dilepaskan dari antar dan menempel pada stigma untuk proses penyerbukan. Kita bisa lihat, ini adalah putik. Teman-teman bisa dilihat, ini yang merah besar yang seperti ada pasir-pasir ini adalah putik, dan yang berwarna kuning ini adalah serbuk sarinya. Nah, bagian ini adalah ovarium atau bakal biji pada kembang tersebut. Dan yang berwarna hijau ini adalah kelopak bunga. Yang berwarna hijau ini adalah kelopak bunga, dan ini adalah tungkai bunga. Tungkai bunga ini bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tanaman. Fungsi utamanya adalah mendukung dan mengangkut air serta nutrisi ke bunga dan membantu dalam penyerbukan serbuk sari. Panjang dan kekuatan tangkai bunga bervariasi tergantung pada spesies dan jenis tanaman. Masing-masing bagian bunga ini memiliki peran yang penting dalam siklus reproduksi tanaman serta dalam menarik penyerbuk dan mempromosikan pembuahan. Kita akan melakukan perhitungan serbuk sari. Pada benang sari, ada berapa banyak serbuk sari untuk satu bunga. Kita sudah hampir selesai dalam perhitungan ini. Nah, hasil yang kami dapatkan yaitu sekitar 85 serbuk sari pada satu bunga.